Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negara 1, Ibu Haji Suryati SPDN-FI. Yang saya hormati Dewan Guru, Bapak Ibu Guru SD Negara 1 yang selalu dalam lindungan Allah, tetap sehat dan semangat. Amin. Terima kasih pada hari ini dapat hadir di sini berkumpul menghadiri undangan saya dalam rangka menjalankan tugas pendidikan guru penggerak modul 4 angkatan 9 atas nama diri saya Sumarsi dari SD Negara 1. Mudah-mudahan pendidikan saya berjalan lancar. Amin. Sebelum lanjut ke materi, kita biar enak, kita ingat kembali biar Kota Tangerang ya, biar semangat. Kota Tangerang kemarin jawabannya apa, Bu? Ayo ya, mana punya? Bisa. Tunggu bangga satu? Yes. Ucap kembali lagi. Kota Tangerang? Ayo. Ayo. Bisa. Tunggu bangga satu? Bisa. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Kak Yaya. SPP. Nah, ini. Mohon berdiri sebentar, kita bermain sebentar dengan SPP. Biar saya. Oke, lanjut ya. Ini seperti anak kelas 1. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Teriak hore, hore. Terima kasih. Dengan simpel saya terima kasih. Silakan untuk kembali. Nah, hari aja. Lanjut ke materi ya. Kita sekarang ke materi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang konsep inti budaya positif. Mengapa budaya positif penting dan perlu kita tanamkan di sekolah ini? Saya mau nanya, penting atau tidak sih? Penting. Nah, manfaat dari budaya positif itu untuk membentuk karakter peserta didik kita menjadi karakter yang berkarakter anak berkarimah, yang berbudi pekerti yang bagus. Nah, itu perlunya kita mengembangkan budaya positif. Karena di dalam konsep inti ini ada beberapa yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan mempelajari satu persatu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelum mengarah ke materi ini, kita sebenarnya pembelajarannya mengarahnya itu kita yang berpusat pada guru atau berpusat pada peserta didik? Pada siswa ya. Nah, kalau kita kumpulnya berkumpul pada peserta didik, berarti ini kita sudah menyepakati untuk menjalankan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik yang kita ada dalam kelas itu mempunyai beragam, berbeda-beda. Ada yang senangnya ke arah mana, ada yang senangnya ke arah mana. Gaya belajarnya pun berbeda-beda. Makanya diperlukan namanya paradigma baru atau perubahan baru, yaitu mengajar dengan berpusat pada peserta didik. Pengajaran ini sesuai dengan upaya kita, yaitu menuju ke profil pelajar Pancasila. Ya, menurut ini ada 6 dimensi yang perlu kita bahas, yaitu yang 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2, berkebinekaan global. Yang 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang 6, mandiri. Apa ada yang masih ingat topik P5? Pernah ngajarin? Boleh Bu Ani, silakan bagi ke depan. Ya.
Ya. Tepuk Peri, Mak. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berbakti dan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berbakti dan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, pokoknya. Oke, terima kasih selanjutnya. Setelah kita mengenal konsep P5, kita sebenarnya punya miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini teori kontrol kita itu tentang guru. Guru ini, teori kontrol ini adalah emosi guru mengontrol murid. Apakah benar di dalam kelas kita mengontrol semua murid kita? Apa kita yang mengontrol atau murid yang mengontrol kita? Sebenarnya mengontrol itu tugasnya bukan kita yang mengontrol. Kenapa? Karena murid adalah punya kemauan sendiri. Murid punya kebebasan untuk berekspresi. Jadi seharusnya kita tidak mengontrol murid. Kita hanya bisa menjadi penuntun, memfasilitasi murid. Jadi di sini kita mengontrol itu tidak untuk guru, tapi untuk mengontrol diri sendiri. Sebenarnya diri sendiri, murid juga mengontrol diri sendiri, tapi mengekspresikannya memberi kebebasan kepada murid. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita memberikan penguatan di dalam kelas setiap mau belajar, kasih motivasi arah pelajaran hari ini. Nah, penguatannya efektif bermanfaat itu sebenarnya perlu, tetapi kedisiplinan belum tentu sesuai dengan arah kita. Di dalam kelas anak nurut sama kita ya Bu, ya, tapi di luar apakah akan nurut? Tidak kan? Jadi ini belum tentu efektif kan? Kita memberikan motivasi kepada murid belum tentu efektif. Kenapa? Karena dia belum ada timbul motivasi dalam diri sendiri, yaitu motivasi insting. Nah, selanjutnya ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita biasanya memberikan arahan kepada anak didik yang punya rasa melakukan kesalahan, ya kan? Nah, punya rasa kesalahan itu kita sebenarnya mengarahkannya untuk membentuk karakter yang lebih baik kan? Nah, sebenarnya pengarahan-pengarahan ini dilakukan oleh guru harus ada prosedurnya atau ada langkah-langkah yang bagus. Nah, nanti ada yang namanya langkah restitusi. Nah, nanti ada di pembahasan yang terakhir. Nah, ini tujuannya kita sebagai orang dewasa itu tidak berhak untuk memaksa peserta didik ya Bu. Peserta didik pengen belajar hari ini, seharusnya kita memberikan kemudahan pada peserta didik kita berdiskusi bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang IPA. Apakah ada pendapat dari peserta didik ingin belajar tentang IPA hari ini? Kita punya tema ini nih. Belajarnya anak-anak pengen seperti apa? Jadi anak berikan kemudahan untuk memberikan kelonggaran, berikan. Saya pengen belajarnya praktek Bu. Nah, gitu kan? Ada berarti punya pendapat dari peserta didik untuk mengamalkan pendapatnya. Nah, sebagai guru kita berikan kemudahan. Oh baik, terima kasih. Berarti sudah punya inisiatif nih. Ada yang lain seperti itu kan? Berarti di dalam kelas kita memberikan kemudahan peserta didik. Cuma sebagai kita sebagai guru tidak berhak untuk memaksa anak-anak. Itu perlunya kompromi atau perlunya kolaborasi antara peserta didik dengan murid. Nah, selanjutnya kuliah. Nah, selanjutnya adalah seperti ini yang tadi urusi gurunya. Silakan guru mengatur semua siswa yang ada dalam diri murid seperti memaksa dan memiliki hak untuk murid tersebut, ya kan? Seolah-olah kelas kita adalah saya menguasai loh, gitu. Kerana yang lain hanya mengikuti perintah saya. Nah, itu mengontrol kita. Jadi seharusnya ya kita bukanlah murid, tetapi muridlah yang mengontrol diri sendiri. Kita mengontrol diri, murid juga mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, yang tadi ini positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan ini adalah seperti kita membentuk tadi, merayu yang berbaik.
berbuat salah, ya kan? Mengontrol tuh. Kemudian kita usaha mengontrol murid tersebut dengan cara tertentu, tapi yang tadi, apakah di dalam nurut, di luar nurut? Apakah di dalam dia disiplin, di luar disiplin? Kan belum tentu. Nah, itu namanya positif efektif, tapi belum tentu bermanfaat untuk selamanya. Jadi pembekalannya kurang. Lanjut. Nah, ini tadi yang mengkritik dan membuat rasa bersalah mampu mengeluarkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi. Mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Maksudnya adalah bagaimana kita dapat menangani masalah yang ada dalam kelas, tapi tidak punya pesan yang membuat dampak yang negatif bagi peserta didik. Ya. Nah, selanjutnya lihat. Diskursi selanjutnya adalah yang tadi, orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya ini dampaknya sangat negatif, Bu, untuk jangka panjang kalau kita memaksa kehendak anak, karena di dalam orang dewasa itu kita bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Nah, pengukuran kinerja anak kan sebenarnya hari ini anak-anak mampu tentang teori rumus matematika. Anak hari ini berhasil. Akan tetapi kalau memaksa tidak efektif untuk jangka panjang. Mungkin hari ini anak berhasil dapat nilai 100. Saat ujian nanti, rumusnya apakah masih ingat? Masih terbayang dalam pikirannya atau menyerap atau rumus tersebut. Jadi sebenarnya orang dulu di dalam kelas itu punya narasi atau punya kemauan untuk bekerja sama, kolaborasi dengan murid, bagaimana menciptakan pembelajaran yang punya makna, pembelajaran yang anak-anak benar-benar menyerap pembelajarannya selamanya. Hari ini dapat ilmu dari guru akan selamanya dipakai untuk anak, tapi apakah akan jalan panjang kalau kita memaksa? Tidak kan? Lanjut. Nah, di sini nih, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontra. Nah, ini realitasnya kebutuhan kita itu kadang kepengennya sama dalam satu kelas ya, dapat 100 semua. Tapi sebenarnya kebutuhan siswa itu berbeda-beda, Bu. Mungkin dalam satu hari itu anak belajarnya mampunya hanya 1. Nah, kita kepengennya semua mata pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu tidak sesuai kontrol tentang kontrol anak, teori anak. Kemudian semua orang melihat hal yang sama itu menurut respon. Jadi responnya itu tidak untuk selamanya, tapi kalau kontrol akan selamanya. Jadi kalau di setiap kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yaitu tadi, saya ke sekolah ingin dapat ilmu yang baru. Nah, berarti setiap anak pasti dapatnya oleh orangnya berbeda ya. Nggak sama kan? Karena punya prinsip dari rumah niatnya pengennya belajar, tapi hasilnya pastinya berbeda-beda. Nah, yang berlaku buruk dilihat dari suatu kesalahan itu menurut respon. Kemudian menurut kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya, saya hari ini bertengkar sama seseorang, pasti punya alasan kan? Saya bertengkar sama seseorang, apakah karena kecewa, apa karena barangnya diambil, ya kan? Berarti tujuan itu punya anak berbeda-beda. Hari ini saya tujuannya ke sekolah untuk belajar, bukan untuk berantem. Nah, yang lain lagi, saya ke sekolah ingin bermain, bukan untuk belajar. Beda ya? Nah, tuh. Terus lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi dalam kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri saya. Tadi saya lupakan tadi. Murid hanya bisa mengontrol diri sendiri. Guru juga mengontrol diri sendiri. Kenapa? Karena punya prinsip yang berbeda. Guru punya prinsip berbeda, guru anak juga pun punya prinsip yang berbeda. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan atau rujukan gagal. Kemudian dalam teorinya ada kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini contohnya kita membuktikan dalam ruangan kita untuk pembelajaran hari ini biar terselesaikan dengan baik, mengadakan kolaborasi atau mengadakan menciptakan pembelajaran yang anak benar-benar
proyek. Anak hanya menjalankan tugas, gurunya membantu fasilitasi atau membimbing. Nah, itu berarti kan yang kerja anak, guru hanya melihat, ya kan? Nah, itu dikolaborasi. Selanjutnya, disiplin positif. Sebenarnya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan perkataan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, disinilah yang sering kita salah paham ya. Kita memberikan anak-anak hadiah dalam belajar, ya kan? Tapi hadiah itu anak senang dapatnya kan? Tapi akan selamanya kita memberikan hadiah reward. Nah, berarti kan hanya dari luar ya. Motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Nah, bagaimana kita dapat menumbuhkan disiplin yang benar-benar tumbuhnya dari dalam diri anak? Tidak dari luar, tidak karena ancaman atau tidak karena reward ataupun tidak karena hukuman. Nanti kalau dia mengerjakan PR suruh berdiri di depan, itu kan hukuman kan? Nah, tapi kalau dapetnya 100 ribu sehari permen, nah itu kan hanya sesaat. Nah, bagaimana kita memberikan disiplin anak tapi menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal, yaitu memiliki nilai yang mereka miliki seutuhnya, yaitu memiliki nilai motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, intrinsik ya, benar. Nilai ini, motivasi ini akan tumbuh dalam diri siswa seandainya anak-anak mempunyai kesadaran bahwasanya kesini mempunyai nilai yang bagus, mempunyai nilai karakter yang lebih maju, lebih baik. Kenapa? Dari arahan ibu guru di kedai kelasnya yang menunjuk anak-anak mempunyai motivasi diri sendiri. Kenapa? Peserta didik akan mempunyai motivasi kalau berikan gambaran yang bagus untuk masa depannya, ya kan? Kemudian nilai disiplin positif itu pun tidak hanya dari guru ya. Motivasi ataupun yang motivasi itu ada 3 datangnya, dari diri sendiri, dari luar maupun dari lingkungan. Nah, tapi kalau kita datangnya hanya dari dalam sini, dari dalam lingkungannya, di gurunya saja yang memberikan motivasi, kemudian di dalam keluarganya tidak ada, apakah akan tumbuh? Tidak kan? Makanya perlu adanya kerjasama antara guru dengan wali murid. Bagaimana menciptakan disiplin di sekolah maupun di rumah. Nah, nilai-nilai kebajikan ini diantaranya ada 3 ibu, dari profil pelajar Pancasila yang tadi, dari IBO atau primer ya, program atau IPD atau dari 9 pilar karakter Indonesia, yaitu sama-sama sebenarnya Bu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan semuanya juga sama. Arahnya menuju ke karakter yang baik ya, ke pekerti yang baik. Karena semua tujuannya hanya kepada pembentukan karakter siswa. Nah, kebutuhan dasar manusia. Inilah sebenarnya kebutuhan dasar itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Di antaranya terutama adalah dalam hal pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi manusia karena pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan baik buruknya seseorang dalam ukuran normatif. Nah, saya mau nanya, boleh ya dulu? Nah, apa hubungannya kebutuhan manusia dengan pendidikan? Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Hubungannya kebutuhan dasar manusia dengan pendidikan. Pak Ade. Kebutuhan dasar manusia dengan pendidikan. Ini gimana? Jadi pendidikan itu
akan berpengaruh dalam pembentukan grupnya seseorang. Nah itu. Jadi dengan pendidikan itu nanti semua kebutuhan primer manusia bisa terpenuhi, terutama dalam bentuk pembentukan baik atau karakter seseorang. Terima kasih. Ada pendapat lain, Ibu Ika? Menurut saya, jika seseorang pendidikan yang baik, otomatis siswa tersebut atau nantinya di masa yang akan datang kehidupannya lebih baik lagi. Belum sekali. Yesuki? Barangkali ada pendapat? Paus. Tidak akan ditanya. Ketahuan dia. Kamera. Lanjut, sekarang tadi kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima kekuasaan. Hubungannya dengan anak-anak adalah kebutuhan untuk bertahan. Kebutuhan untuk bertahan hidup di sini adalah bagaimana anak-anak merasa nyaman dalam sekolah ini. Terus yang kedua cinta dan kasih sayang, berarti bagaimana dalam kelas anak-anak mendapatkan kasih sayang dari ibu gurunya. Kemudian yang ketiga kebebasan, yaitu tadi kebebasan berpendapat, berkreativitas, dan menemukan potensi yang ada pada diri anak. Yang keempat kesenangan. Pembelajaran yang menyenangkan anak-anak adalah yang dibutuhkan. Selanjutnya kekuasaan. Kekuasaan di sini bagaimana anak bisa menjadi ketua kelas, jadi pengurus kelas, untuk memimpin suatu perlombaan atau apa, ya adanya kekuasaan. Selanjutnya di sini adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tumbuhnya motivasi itu untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan yang tadi dapat reward, dapat kemudian takut mendapatkan hukuman. Kemudian untuk jadi orang yang mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia ini ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan adalah apa yang akan terjadi bila saya tidak mengerjakan, saya tidak mengerjakan PR. Apa akan terjadi? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak mengerjakan PR? Terus saya menjadi orang yang seperti apa apabila saya tidak mengerjakan PR? Seperti itu contohnya. Lanjut. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cukup buat buat memanage diri sendiri. Artinya bagaimana kontrol diri itu dia bekerja untuk pembelajaran diri sendiri. Nah, konsep disiplin dengan identitas jaga adalah yang tadi hukuman. Dan dengan hukuman akan menyakitkan diri siswa ya, akan punya apa sih di sininya membekas selamanya. Tapi kalau kita penghargaan sudah tidak efektif, kenapa tidak? Karena hanya sesaat dirasakan oleh peserta. Seperti itu. Nah, kita konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Bedanya konsekuensi itu penguatan jangka pendek, tapi kalau restitusi kita memberikan bertanggung jawab atas penaltinya. Kemudian perlu monitoring. Kalau di restitusi fokus pada pemecahkan masalah jangka panjang. Jadi berkelanjutan, ada stimulus, murid menghormati peraturan. Ini dalam waktu untuk merenungi kesalahan, tapi kalau di restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain, dari kontrol dirinya bekerja dan murid bersemangat untuk memperbaiki diri. Contohnya seperti saya punya salah, tidak mengerjakan PR, tapi sama ibu gurunya dipanggilnya punya tahap-tahapan Bu. Nah, tahapan restitusi selanjutnya. Nah, di sini ada konsep pendekatan restitusi. Yaitu restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mudah sulit didapat. Restitusi diri adalah cara yang paling baik
Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di hukuman, hukum itu guru menghukum siswa tersebut suruh hormat 10 menit pada bendera. Guru marah dan murid takut. Nah, contoh untuk hukuman. Konsekuensinya, contoh konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Contohnya untuk mengerjakan 3 kali mengerjakannya ya. Contoh soalnya ada 10, mengerjakannya berarti 30. Nah, kan kebanyakan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tetapi di restitusi beda, Bu. Di restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang kita buat bermanfaatnya untuk itu, yaitu memberikan anak sadar diri apa yang telah dia perbuat dan bagaimana cara mengatasi solusinya atau mengatasi masalah yang dia hadapi. Contohnya tadi tidak mengerjakan PR. Ingat kembali dengan keyakinan kelas, kemudian dia akan belajar untuk bertanggung jawab, sadar akan kesalahannya dan memperbaikinya. Nah ini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum tadi ya, yang berdiri di depan bendera hormat. Nah tuh. Terus pemantau itu berarti guru hanya melihat anak suruh mengerjakan tadi yang 10 kali. Nah lanjut membuat merasa bersalah. Bagaimana sih kamu nak? Ibu udah coba menjelaskan di depan, kamu perlu paham juga. Nah itu biasanya anak merasa bersalah ya, sudah dijelaskan tapi anak belum paham. Kemudian teman. Nah, kalau teman itu lebih baik, Bu. Teman itu berarti kita mengajak anak itu seperti teman kita. Merangkul anak bagaimana mengatasi masalah dengan cara merangkul. Nah, tadi jawaban kamu sudah benar, tapi ada yang lebih bagus caranya seperti ini. Nah, dirangkul gitu. Lanjut ke manajer. Ya, manajer ini yang lebih bagus lagi dari teman, Bu. Manajer itu berarti memberikan langkah-langkah solusi. Anak yang memikirkan solusinya, tapi kita hanya memberikan langkah-langkahnya. Ya tadi memberikan keyakinan kelasnya terus. Nah masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ada apa dengan keyakinan kelas kita? Coba kalian katakan. Nah, apa hubungannya dengan kesalahan yang anak buat? Nah begitu. Nanti anak akan berpikir, oh iya Bu, sebelumnya harusnya saya harus jujur. Nah kalau kamu jujur, apa yang langkah-langkah yang akan kamu ambil? Berarti kan ada langkahnya tuh. Saya harus belajar untuk berterus terang atas perbuatan yang saya lakukan. Seperti itu namanya manajer. Jadi manajer itu memberikan langkah terbaik untuk anak didik dalam hal berbuat kesalahan atau memecahkan masalah sendiri salah yang telah dilakukan. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contohnya Bu. Penghukum pakai aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah ini contoh-contohnya. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, berarti anak suruh belajar untuk itu ya. Kemudian sebagai pembuat rasa besar, berapa kali guru harus memberitahu kamu guru kecewa sama kamu. Nah berarti kan ada ungkapan yang membuat anak merasa bersalah. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, berarti kan ada tuh rasanya. Manajer, nih, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Dan itu kan ada tindakan langkah-langkahnya. Seperti itu. Nah, kita dengan kelas. Kemarin kita sudah di awal ajaran baru, kita sudah sama-sama membuat kegiatan kelas ya Bu? Ya. Kegiatan kelas ini manfaatnya banyak. Yaitu satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Helm ya. Berarti di dalam kelas itu bagaimana kita menyalakan langkah untuk menata kelas. Menata kelas itu harus bagaimana? Apakah harus bersih? Apakah harus putih? Apakah harus ada seperti apa? Kelas itu dibicarakan bersama-sama guru dan murid. Kegiatan kelas sudah kita buat sama-sama ya. Selanjutnya, nah nih yang dokumen kegiatan pembuatan kegiatan kelas. Selanjutnya, nah bagaimana menentukan kegiatan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Jadi antara peraturan dengan kegiatan kelas hampir mirip ya, tapi berbeda. Hampir mirip tapi berbeda. Kalau peraturan anak harus
anak-anaklah untuk mematuhi itu. Tapi kalau peraturan kan respon anak. Saya hari ini harus datang tepat waktu sebagai peraturan sekolah ya kan. Tapi kalau anak tahu dia berkelas sadar dengan diri sendiri. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Berarti tahun ini kegiatan kelas sudah buat. Tahun depan apakah kegiatan kelas kita akan sama? Nah, pasti berbeda murid, berbeda juga keyakinannya, ya kan? Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kenapa? Dalam kegiatan kelas kok tidak berubah yang lebar? Karena dalam kalimat yang positif atau sedikit kata tapi benar-benar mencakup ke dalam diri anak akan lebih baik daripada panjang tapi tidak disadari oleh anak. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ya tadi berdiskusi bersama kan, anak menulis tuh apa saja keinginan di kelas ini, kemudian didiskusikan sama-sama kata-kata apa yang akan diambil untuk jadi kalimat positif. Kemudian dipajanglah di kelas masing-masing. Sudah ya Bu ya? Sudah. Ya, terima kasih. Kemudian nih cara kerja restitusi. Ada segitiga restitusi, yaitu satu dengan menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, ketiga menyiapkan keyakinan. Nah ini langkah-langkahnya Bu. Keyakinan itu mulai dari stabilkan. Contohnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, semua berlaku memiliki alasannya. Tadi tidak mau mencapai pasti punya alasan. Nah, kenapa hari ini kamu tidak mau PM? Iya Bu, semalam saya tidur main HP terus. Itu ada alasannya kan? Nah, kemudian dari itu apa masih ingat nih dalam keyakinan kelas kita? Nah, dikembalikan lagi itu keyakinan kelas. Berarti di sini mendorong anak untuk sadar akan kesalahan yang telah diperbuat untuk diperbaiki kembali. Seperti itu. Jadi akan dibuat namanya motivasi linguistik, yaitu yang motivasi yang ada dalam diri anak sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktunya hari ini. Mohon maaf ada yang salah. Itu karena wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya hari ini? Baik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang penyebaran budaya positif di kelas 5C. Budaya positif tadi apa nak? Budaya positif adalah kalimat yang baik, perilaku yang menunjukkan karakter yang baik, pembiasaan yang dilakukan dalam kelas sehari-hari. Masuk ke dalam kelas ucapkan Assalamualaikum. Ketemu ibu mengucapkan Assalamualaikum. Nah, kalau di dalam kelas sama teman saling menyayangi, saling nah, sama teman yang membutuhkan harus saling membantu. Nah, karena ini penting, kita harus membuat kegiatan kelas agar kelas terasa nyaman, bersih, enak untuk belajar. Mau nggak hari ini kita mau kegiatan kelas? Mau. Kita akan membuat kegiatan kelas bersama-sama agar terwujud apa? Budaya positif. Kelas mana? Di kelas 5C. Nah, masih ingat nggak lagu yang pernah kita hafalkan dulu? Lagu apa nak? Tepuk Pelima. Masih ingat? Masih. Kita ingat ya satu-satu. Tepuk Pelima. Mandiri, kreatif, gotong royong, berbineka, global, beriman, berdakwah, mulia, berarti yes yes yes.
Bukan. Menjadi kelas yang mana? Menjadi kelas yang untuk semangat untuk mau. Guru mau nanya, sekolah di sini kamu senang atau tidak? Belajar di sini senang atau tidak? Nah, untuk melanjutkan itu kita buat ya dalam kelas kita. Oke, siap? Guru ulang lagi ke kelasnya. Baik, main ke kelas. Nah, ulang lagi.
Siapa ini? Ali, boy, benar sekali. Oke lanjut. Dari ini kita dapat berapa kata untuk yang kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nanti besok kita buat menjadi karya yang bisa dipajang di kelas, oke? Besok kita beli kertas yang besar, dibentuk hiasan, pasang keyakinan kelas kita, tulisin di situ hasilnya. Siap? Ayo, sekretarisnya di sini siapa? Ervin, Ervin tulis hasilnya ini nak. Besok kita buat ya keterampilan kelasnya. Sekretaris kan? Ini hasilnya ditulis. Sekretarisnya tulis, besok kita buat keterampilan untuk keyakinan kelas, oke? Jadi kertas karton sama origami. Yang ini aja nih yang ada. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, Vin? Nah, 7 yang tulis. Ya, biarin. Jatuh biar saja. Udah oke? Siap? Oke. Nah, alhamdulillah sudah dapat keyakinan kelas. Kita kasih spot tepuk tangan semua. Oke. Kita bukan buat karyanya untuk dipajang besok, siap? Besok kita beli kertas karton, origami, sama bawa puting dan lem. Kita buat untuk dipajang di kelas, ya? Ya. Besok kita buat keterampilan. Hari apa besok? Jumat ada ibu kan ya? Berarti bisa. Besok kita buat. Nanti kita tutup hari ini. Terima kasih hiasan kelas sudah tersampaikan. Kita sudah membuat sama-sama. Mudah-mudahan bisa berjalan. Keyakinan kelasnya benar-benar tumbuh dan berani karena ada kemauan dari diri sendiri. Siapa yang di sini belajarnya karena terpaksa? Ingin diri sendiri, mau sendiri. Oh ya, terima kasih. Nah, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Leila bin Zakaria. Perkenalkan, nama saya Yasmin dari kelas 5C SDN Gebang Raya 1. Perkenalkan, nama saya Jafira Safa Frianti dari kelas 5C SDN Gebang Raya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Asila Mifka dari kelas 5C SDN Gebang Raya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Diana, kelas 5C SDN Gebang Raya 1. Ya, senang sekali. Saya senang sekali. Ya, sangat penting sekali. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Ya, penting sekali. Ya, penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Dengan adanya keyakinan kelas kita menjadi tertib, nyaman, rapi, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya keyakinan kelas kita akan menjadi bersih, rapi, tertib, nyaman, dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya keyakinan kelas kita akan menjadi tertib, rapi, bersih, dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.